I walk with you wherever you go, through tears and joy. Silakan, siapa ini? Panji 29. Yang di Wikipedia itu usia aku salah ya. Jangan, entah siapa yang buat itu. 29 emang aku tua apa? Tidak tua. Memang kita akan menua. Tapi kalau kita belum tua, ngapain kita bilang tua? Kita silakan, siapa ini? Mama. Halo Mama. Halo, shalom Kak Elia. Wah, namamu Mama tapi suaramu Papa. Silakan. Kak Elia boleh gak kalau saya tanya lalu saya turun ke Elia? Karena saya malu. Ngapain malu? Tidak perlu malu. Kalau kamu tanya, kamu tuh dia tidak boleh begitu. Tanya. Mau tanya apa? Saya beberapa kali, mungkin saya bisa dibilang rutin untuk pelayanan, yaitu membawa pujian di gereja. Nah, di gereja saya itu, saya nggak tahu ya Kak Elia, ini saya mau tanya pendapat Kak Elia aja. Saya pernah bawa satu lagu, Ujilah Aku Tuhan. Dan setelah saya membawakan itu, tiba-tiba majelis gereja tuh kayak tidak membenarkan pujian itu. Lalu saya disalahkan karena membawa pujian itu karena itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saya mau tanya Kak Eli aja, kalau tentang apa ya, puji-pujian yang layak dibawakan ke gereja itu emang ada peraturannya nggak Kak Eli? Ya, itu memang liriknya itu bermasalah ya. Yap, itu aja. Ujilah aku Tuhan, itu bagus. Saya boleh turun nggak Kak Eli ya? Enggak boleh turun. Kalau kau turun nggak aku jawab. Oh baik. Kalau lirik ujilah aku Tuhan itu benar karena Ayub berkata kalau ia menguji aku akan timbul seperti emas. Tapi lirik yang kedua yang bermasalah. Cobalah aku Tuhan. Tuhan tuh tidak pernah mencobai. Itu salah. Ujilah itu betul. Tapi cobalah itu tidak betul. Ya. Jadi memang itu tidak alkitabiah lagunya. Makanya kalau saya melakukan itu, ujilah aku Tuhan, cintailah aku Tuhan, ubah gitu. Oh, ya, baik. Jangan bilang Allah mencobai, Tuhan tidak pernah mencobai. Iblislah yang mencobai, Tuhan itu menguji. Ya. Baik, itu jawaban yang para majelis juga utarakan ke saya kalau seperti yang Kak Elia bicarakan. Terima kasih ya Kak Elia. Betul. Izin turun. Ya. Yap, semangat ya kamu ya. Kamu melayani sudah berapa lama? Oh, udah pergi dia. Emang orang-orang pemalu nih ya. Kenapa dia tuh pemalu ya? Aku Tuhan. Try 几高之处，荣耀归于神，在地上平安，kri有他所喜悦的人，哈利路亚。Kalian mau naik nih ya. Sabar ya teman-teman ya. Silakan Steve. Shalom. Salam, silakan. Iya. Gini Kak Elia, kemarin saya juga udah sempat tanya-tanya sama kami Kana. Saya Kristen. Iya, kemarin saya ikut live-nya Mikana juga. Gini, pertanyaannya tetap sama. Jadi saya Kristen dari kecil. Cuma saya dari kecil juga banyak berbaur yang nggak Kristen gitu loh. Malah mayoritas teman main saya tuh bukan Kristen. Nah, tapi tetap asik lah, maksudnya sering sharing, sering diskusi. Tapi ada beberapa hal yang saya jujur aja terpojok nggak bisa jawab. Mungkin kurang belajar ya kali ya. Padahal umur udah mau 50. Saya di pojokan ada 3 hal yang saya mau tanya sama Kak Elia. Saya pernah ditanya gini.
Mana buktinya di Alkitab kalau Natal itu tertulis tanggal 25 Desember? Ya. 25 Desember memang tidak ada dituliskan di dalam Alkitab langsung tanggalnya, karena itu nggak sesuai dengan budaya. Tapi kalau saya buktikan kepada kamu bahwa dia lahir 25 Desember dari Alkitab, kamu mau nggak? Boleh. Saya pegang Alkitab. Dari mana? Pegang Alkitab ya? Ya. Oke, mantap. Gampang membuktikan tuh 25 Desember. Ya, saya lagi ngumpulin peluru lah biar saya lebih paham lagi. Iya dong. Mana nih ya? Kak Elia benar paham Bible tanpa teologi gak? Saya enggak paham sih, saya hanya orang yang mau belajar. Ya kita baca ya. Kamu baca mulai dari Lukas. Ya. Bentar, saya mau cek dulu ya. Oke. 1 ayat 2, 6 atau 3? Ayat 5. Ayat 5. Ikuti ya, kamu baca di situ, saya baca sini. Pada zaman Herodes Raja Yudea, ada seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Maaf Kak, ulang Lukas berapa, ayat berapa? Lukas 1 ayat 5, mulai dari ayat 5, kita belajar ya. Oke. Ini yang di bawah juga belajar ya, kalian ya. Oh iya. Oke, Lukas 1 ayat 5, oke? Pada zaman Herodes Raja Yudea, ada seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Rombongan Abia adalah golongan ke-8. Istrinya berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabeth. Oke. Ayat 8 langsung. Pada suatu kali, waktu tiba giliran kelompoknya Zakaria melakukan tugas sebagai imam di hadapan Tuhan. Sebab bagaimana lazimnya ketika diundi untuk bertugas imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait Tuhan dan membakar dupa. Membakar dupa berarti hari raya apa? Yom Kippur, hari raya pendamaian ya. Nah, pada waktu pembakaran dupa, seluruh umat berkumpul di luar dan bersembayang. Lalu tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran dupa. Mereka melihat hal itu, ia terkejut dan katanya, "Jangan takut Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Elisabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau menamai dia Yohanes." Berarti berita bahwa Yohanes sedang dikandung oleh istrinya Zakaria itu pada hari raya Yom Kippur, bukan? Iya. Hari raya Yom Kippur itu hari raya tanggal berapa? Di sini kalau kamu cari 25 September. Oh itu. Oke. Jadi Yom Kippur itu dilakukan ini tanggalnya memang berubah-ubah ya. Tetapi di tahunnya Tuhan Yesus ini, pemberitaan ini itu 25 September. Oke? Nah, nanti kamu cari di Google hari Yom Kippur 25 September, kamu nanti lihat tahun-tahunnya, tahun-tahun kapan aja. Berarti Zakaria itu mendapat berita bahwa Yohanes dikandung oleh istrinya itu pada tanggal 25 September yang adalah hari raya Yom Kippur. Lanjut ke ayat 26. Dalam bulan yang ke-6, malaikat Gabriel disuruh Allah pergi ke kota bernama Nazaret di Galilea. Orang salah paham dengan bulan yang ke-6. Dalam bulan yang ke-6 di sini, itu tidak berarti dalam bulan yang ke-6 di kalender. Tapi bulan yang ke-6 setelah konteks ini. Oh. Berarti 6 bulan setelah pemberitahuan kepada Yohanes, kepada Zakaria. Karena itu kan dulu ini nomor-nomor pasal 1, 2, 3 itu dulu nggak ada. Itu semua satu. Oh. Nah, jadi ini satu hal ya, runutan peristiwa. Dalam bulan yang ke-6, berarti 6 bulan setelah September, itu bulan apa?
Maret. 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 Nah, oke. Dalam bulan yang ke-6, malaikat Gabriel disuruh pergi ke kota Nazaret di Galilea kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari Daud, nama perawan itu Maria. Apa yang dikatakan malaikat itu kepada Maria? Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki dan engkau menamai dia Yesus. Berarti berita Yesus sedang dikandung Bunda Maria itu pada bulan Maret, tanggal 25. Makanya tanggal 25 Maret itu Gereja Katolik merayakan hari kabar sukacita Bunda Maria. Nah, 9 bulan setelah Maret itu bulan berapa? Desember. Jadi ngarang nggak kita? Enggak sih. Ada dalil. Oke, itu pembuktian dari Alkitab ya. Sekarang saya tunjukkan kamu data sejarah. Didaskalia Apostolorum Koptik. Kan mereka tuduh tuh ya bahwa Natal tuh pagan, lahir Dewa Matahari. Kelahiran Dewa Matahari itu baru ada tahun 250 Masehi. Natal udah dilakukan pada tahun 169. Saya pernah nanya sama hamba Tuhan, tapi hamba Tuhan tersebut menjawab dengan logika. Hamba Tuhan tuh enggak belajar tuh. Dia jawabnya seperti ini. Kalau saya ngundang kamu ke ulang tahun saya, perlu nggak saya liatin akte lahir saya? Jadi saya kurang puas dengan jawaban itu. Dan Apostolorum. Ya, nih ya saya tunjukin ke kamu ya. Didaskalia Apostolorum Koptik. Tahun 189. Mana ini Didaskalia ini ya? Oh, ini ya. Oke. Sebenarnya di VT saya sudah ada, brother, kalau kamu mau belajar nih ya. Didaskalia Apostolorum in English. Ya, ini Didaskalia Prodi Syriaque. Dikatakan begini bunyinya ya. Nih. Bentar ya. Pasal 3 dan 4 dari Didaskalia dikatakan apa? Para rasul juga telah ditetapkan mereka bahwa harus membuat hari Epifani Juru Selamat yang menjadi awal perayaan 2 tahunan pada 6 Januari sesuai dengan angka dan tanggal Yunani. 6 Januari ini kalender Julian. Kalau dikonversi ke kalender kita yang pakai, kalender Gregorian itu 25 Desember. Nih, kalender converter 6 Januari itu 24 atau 25 Desember di Gregorian. Jadi 6 Januari, makanya orang Ortodoks itu merayakan Natal itu pada tanggal 6 Januari. Sedangkan kita orang Kristen, Katolik dan Protestan merayakannya pada 25 Desember menurut kalender Gregorian. Gitu. Ya. Jadi memang kita Natal tuh data sejarahnya ada, dari Alkitab ada, nyambung. Nah, bukan hanya itu, misalnya tulisan Hippolytus dari Roma, ya. Hippolytus dari Roma, ia adalah murid Irenaeus yang adalah murid Polikarpus dari murid Rasul Yohanes. Dia mengatakan begini, ya, bahwa dia menulis begini. Untuk kedatangan pertama inkarnasi Tuhan kita di dalam daging, dalam bukunya Commentary on the Prophet Daniel, buku keempat poin yang ke-23, dia mengatakan begini. Ketika ia dilahirkan di Bethlehem, 8 hari sebelum bulan pertama Januari, hari keempat dalam seminggu. Sejak Agustus memerintah 42 tahun, tetapi dari Adam 5.500 tahun. 5.500 tahun. Berarti 8 hari sebelum Januari itu tanggal berapa? Berapa? Gimana, Kak? 8 hari sebelum tanggal 1 Januari itu tanggal berapa? 25. Berarti baik dari Hippolytus, baik dari Didaskalia, baik dari Alkitab, dia lahirnya tanggal 25 Desember kan? Iya benar. Lalu yang mengatakan kita dari pagan, dia buktinya apa kita dari pagan kalau bukan hanya asumsi? Iya. Oh, Bethlehem itu bersalju. Kemarin saya dari Israel 25 Desember nggak ada tuh salju di Bethlehem.
Ya, bagi yang orang Israel, bagi kalian yang sudah ke Israel, pada tanggal 25 Desember di Bethlehem di Nativity Church, ada nggak salju? Udaranya memang dingin, tetapi nggak ada salju. Oke, Ya. oke, oke. Oh, jadi kalau mereka bilang eh itu lewar matahari, dewa matahari Sol Invictus, itu baru dirayakan tahun 250. Hmm. Dewa Rara itu entah apa itu. Ya, jadi nggak ada. Oke, gitu ya. Ada Pertanyaan lagi? selanjutnya Kak, ada 4 nih Kak. Berarti tinggal 3 lagi Kak. Nah, terus ini kayaknya mereka juga menyadur dari eh, ininya dia, panutan dia gitu loh. Nah, mereka tanya, mana dari isi Injil yang ada Yesus mengaku sebagai Allah? Sebagai Allah atau sebagai Tuhan? Sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan atau sebagai Allah? Tuhan. Coba buka di Alkitabmu Yohanes 13 ayat 13. Yohanes 13 ayat Kenapa? 13. 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Aku yang dimaksud berarti Yesus gitu. Loh, itu yang ngomong siapa? Elia. Ini Apakah aku Elia? kenapa? Yang ngomong tuh siapa? Yesus atau Elia? Aku tanya nih makanya, aku ini yang dimaksud Yesus atau Elia Kak? Nah, di dalam Alkitabmu itu kamu baca siapa yang ngomong? Ntar dulu. Mesti ngerunutnya ayat sebelumnya yang mana ya Kak? Ya, lihatlah Lukas Yohanes 13 ayat 12, 11, 10. Itu yang ngomong siapa di situ? Yohanes 13 ayat berapa aja tadi? Ayat 13. 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Terus Dia mengaku Tuhan nggak di situ? Akunya di situ huruf besar atau kecil? A-nya besar, Q-nya Berarti kecil. siapa itu? Yesus. Siapa? Yesus. Ya udah, berarti itu ayat membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Itu ya. Bahasa Yunaninya adalah kurios. Makanya ada lagu bahasa Yunani Kyrie eleison, artinya Tuhan kasihanilah. Kyrie eleison. Itu artinya Tuhan kasihanilah. Gitu. Ada Oke. lagi? Ada yang ini, yang mati 3 hari. Terus dia mengibaratkan begini, kalau listrik aja mati 3 hari, orang udah seperti apa, ya kan? Nah ini kalau misalkan Yesus yang katanya Tuhan mati 3 hari, seisi dunia ini gimana kondisinya gitu? Yesus kan firmannya Bapa. Lagian yang mati kan kemanusiaannya, bukan keilahiannya. Yesus punya 2 kodrat, sama seperti kamu. Ketika misalnya kitab suci. Kitab suci ketika saya bakar, apakah firman Allah terbakar? Enggak sih. Yang terbakar itu apa? Ya bahan ya kertasnya. Kertasnya. Ketika Yesus mati, yang mati itu apa? Kemanusiaannya kan? Iya, badan. Bukan firmannya kan? Bukan, bukan. Nah, Yesus itu apa? Yohanes 1 ayat 1. Firman kan? Iya. Ya udah, berarti Yesus mati, keilahiannya mati enggak. Jadi enggak ada dia. Jadi kalau dibilang kemana dia selama 3 hari, ini nggak kemana-mana. Wong keilahiannya nggak mati, satu dengan Bapaknya dan Roh Kudus. Kok artinya di 3 hari itu belum langsung naik ke surga ya? Enggak, dia turun ke kerajaan orang mati. Dia mengambil kunci kerajaan maut. Dia memproklamirkan kemenangannya kepada maut. Ini di bawah ada yang nyautin saya Muslim katanya.
Gak usah urusin itu. Pertanyaanmu lanjutkan. Kalau kau muslim, mau nggak muslim, saya nggak peduli. Pokoknya kau mau belajar. Iya, 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 oke. Terus Lanjutkan tadi pertanyaanmu apa? soal perceraian tuh Kak. Hmm? 1 Korintus 7 ya, isinya full full tentang perkawinan tadi yang ada ibu tanya soal apa ya? Ah bukan, yang anak sekolah teologi itu ya, dia tanya tentang Hmm, hmm. perkawinan sambil online live saya sambil baca 1 sampai 40 kalau nggak salah ya. Itu nggak masuk-masuk loh Kak. 1 Korintus 7. Iya, nggak kecerna sama saya gitu. Apakah baru sekali apa gimana ya? Ya, jadi orang yang bercerai mati, misalnya pasangannya mati, itu boleh menikah lagi. Kalau dia tidak bisa menahan hawa nafsunya. Tapi kalau dia bercerai hidup bukan oleh karena jinah, dia nggak boleh menikah lagi. Lebih baik dia sendiri atau berdamai dengan suaminya. Itu doang. Zina yang dimaksud zina yang dilakukan oleh istri atau suami. Siapapun Oh, keduanya. poin penegas dari Korintus 7-nya itu pas ayat Iya. yang mana? Ayat Itu keberapa? yang 1 Korintus 7 tadi baca semua, biar kamu ngerti. Hmm, itu ya. Iya. Itu ya. Oke, saya ada lagi nanya gini Kak. Saya punya keluarga kebetulan kayak Elia tadi suka tanya-tanya ya, melayani Tuhan nggak? Semua melayani Tuhan. Papa saya juga hamba Tuhan. Kakak saya pelayanan di NDC. Nah, apakah itu jaminan kalau kita nih pelayanan, kita tuh benar-benar udah nyaring dosa lebih banyak dibanding yang tidak pelayanan? Nyaring dosa tuh nggak bisa disaring. Nggak Dosa tuh bisa. diampuni. Apa yang dosa Oh, disaring? Kamu kau pikir teh manis, kau saring. jadi apa apa yang ininya? Maksudnya keunggulannya yang melayani sama enggak? Orang yang melayani Tuhan adalah orang yang mempersembahkan hidupnya buat Tuhan menurut Roma 12. Jadi semua orang Kristen itu harus melayani Tuhan. Dia harus memberikan hidupnya di karirnya, bisnisnya. Melayani Tuhan itu nggak harus jadi pendeta ya. Melayani Tuhan itu di semua lini kehidupan tuh harus melayani Tuhan. Semuanya harus dilakukan oleh karena motivasi kecintaannya kepada Kristus. Bukan Nah, karena keinginan-keinginannya. Dan pertanyaannya orang gini yang Kak. melayani Tuhan Hmm, itu jangan merasa bahwa dia lebih baik dari orang lain. Karena Nah ketika itu. dia merasa dia lebih baik dari orang lain, pada saat yang sama dia melayani, dia bukan melayani Tuhan. Dia melayani dirinya sendiri. Nah, Ya, jadi ya. nggak ada pelayanan itu tidak jaminan kamu lebih baik dari orang lain. Tapi orang yang mau melayani adalah orang yang rendah hati. Nah itu Kak. Orang yang melayani sungguh-sungguh ya, bukan melayani karena uang. Paham ya? Paham. Kalau Tapi melayani karena uang tuh, dari kecil gini, Elia, sekalipun saya dari kecil dididik secara Kristen, tapi kebetulan lingkungan saya ini sebagai pelayan-pelayan Tuhan, ya saya nggak mau ngejudge, tapi ini kan kebetulan kan dilihat di mata. Itu malah dia tidak berjalan melakukan firman-Nya gitu loh, Kak. Banyak misalkan contoh hal satu yang paling sederhana, kebohongan. ya, tapi tidak Kebohongan. dengan demikian, berarti dia bukan melayani sungguh-sungguh. Kamu jangan menghina pelayan yang benar oleh karena di depan matamu ada pelayan yang tak benar. Melayani itu harus benar. Kalau pelayanan tidak benar berarti dia tidak melayani. Itu aja. Itu tidak bisa kamu jadikan sebagai standar untuk menilai pelayanan. Jadi Yang saya menilai adalah Kristus. jadi saya menghakiminya gini, Ya kamu nggak ya boleh menghakimi lah. Kamu udah salah kamu ngomong menghakimi. karena Kamu itu nggak boleh keluarga saya menghakimi. sendiri, Kak. Karena itu keluarga saya sendiri gitu loh. Saya jadi contoh hal lagi nggak? Misal gini, saya sakit nih, saya sakit. Dan dirumorkan ada yang isengin saya dengan tadi yang dibahas juga Daud Tony segala macam. Saya minta sama kedua orang tua saya, Pak, tolong ke rumah saya. Katanya di rumah saya dipasangin ini. Tapi orang tua saya menolak. Dia bilang karena besok harus pelayanan di luar kota. Nah,
Di situ saya berpikir, saya tuh kurang hafal ayatnya yang selamatkan dulu Yerusalem, Samaria, lalu ke Yudea kalau nggak salah ya. Enggak itu maknanya itu, jangan kau tafsir sembarang. Enggak itu maknanya itu. Kenapa kok dia nggak selamatkan saya dulu, malah dia lebih pentingin pelayanan dulu gitu. Ya, semua orang punya prioritasnya masing-masing. Berarti dia memang, ya saya nggak tahu, mungkin kamu baik nggak dengan keluargamu? Kamu menghormati mereka nggak? Baik, baik, Ya, yang tahu baik atau tidaknya itu cuma kamu dan mereka. Jadi saya tidak mau hakimi itu. baik. Saya nggak pernah ribut sama kami 4 bersaudara. Bahkan orang tua saya perempuan pernah bilang satu-satunya anak yang tidak pernah membentak mama, ya cuma kamu. Artinya itu penilaian langsung dari orang tua saya kan. Ya, kalau orang tuamu begitu, kamu tegur aja dia. Kamu sampaikan yang benar. Sudah. Sampaikan apa yang ada dalam hatimu. Itu aja. Dengan Itu dalil yang akan mengevaluasi mereka. Itu ya. mm, ah, Mengerti? udah ngerti, ngerti. Oke. Ya Nah, udah. Bertumbuh udah. selalu. Ini udah nih maksudnya udahan apa masih boleh Udah. lanjut? Yang lain mau naik soalnya. Ya. Oke, oke, thank you.